Pak Suryono, yaitu bahwa piutang dari anggota partai selama 5 tahun terakhir segera ditindaklanjuti. Ini sudah kita tindak-lanjuti, yaitu yang tadinya 207 jadi sekitar sekarang 150 sekian. Nyun sewu Bapak Ibu, itu ternyata jadi kolektor yang angel aboti ternyata apa tenang. Apalagi tadi yang disebutkan sama Pak Suryono, Bapak Ibu wis ora ono. Ya, Bapak Ibunya sudah enggak ada, yang pinjem waktu itu putranya, ya putra sama bapaknya atau sama ibunya, dan dia tahu bahwa itu yang menggunakan juga dia. Tapi pada saat ditagih, waduh nek-nek aku kasih sama Pak Nugi sama Pak Suryono waktu digunakan kalau cahno waduh ya. Jadi dia lumayan Pak. Saya sebutkan di sini 30 juta pinjamannya. 30 juta untuk perbaikan kos. Ternyata kos-kosannya sekarang sudah muncul, sekarang sudah tumbuh, sudah isi semuanya. Begitu ditagih, itu kan sudah diberi 5 juta, kalau lebih 5 juta sorry. Itu kan sudah lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun itu kan sudah lunas. Sing lunasi sopo, itu kan lunasi sopo. Menurut aturan koperasi karya seperti itu, ternyata saya pasti nggak ada. Nah itu jadi kita masih ada sekitar 13 atau enggak 15 yang 13 orang yang seperti itu. Tapi insya Allah, dan ini pun sudah kita mencoba, wes pokoknya ini nggak usah pakai bunga, ya nggak usah pakai bunga, nyicil nggak usah pakai bunga, siap, gerak, ternyata siap di tempat, gitu kan? Di tempat ternyata seperti itu. Jadi dia cuma apa istilahnya ya cuma dia, nanti begitu di ini wayai itu siapa? Pak Wayai. Tapi begitu kita nggak ngiling lagi tidak ada maksud lagi. Ya itu apa yang harus ada seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya kita kan tadi Cak Rom sudah menjelaskan menerangkan tentang masalah simpelku. Dan yang sewu untuk simpelku karena ini masih baru kemarin di launching bulan Oktober, dan bulan Oktober itu pun juga belum yang namanya di launching kan harus dimasukkan ya. Ini juga belum sempurna. Ini belum sempurna, sehingga harapan kami dari pengawas kita untuk segera untuk mengevaluasi lagi, menginput lagi yang belum selesai. Dan kalau ya kita katakan karena barang anyar itu kan ya belum nyekor gitu ya, masih ada kekurangan dan ya tolong segera di apa saja yang kita perbaiki. Ya kayak kemudian Pak Eko itu kan juga gitu, waktu mantan anyar kan dari 2 tapi setelah sekian tahun, setahun 2 tahun saling bareng, terus kemudian kan juga udah mulai selaras. Insya Allah ini juga yang untuk Kopenta juga seperti itu. Itu apalagi kata Kiai Haji saya ini juga seperti itu. Itu kan katanya kita harus pelan-pelan dan kita lebih berhati-hati seperti itu. Ya. Kemudian juga ya bagi semua Pak Ampun ini belum dapat, kita belum bisa memberikan ya, sehingga mungkin kita cuma menghimbau aja, mengajak yuk kita biar caranya supaya kita ini bisa untuk memajukan dari Kopenta itu. Kami dari Kopenta juga tidak alergi terhadap kritik dan saran dari bapak-bapak semuanya. Yuk biar caranya supaya kita itu bisa maju. Karena ini jujur aja tadi yang disebutkan oleh Pak Amin, tadi disebutkan oleh Pak Amin bahwa kita ini adalah pengurus adalah sukarela, tidak digaji. Ya, ini kita lihat. Jadi kita cuma ingin mengurus, kita ingin melestarikan apa yang dari bapak-bapak kita pendahulu, bapak kita pendahulu yang di alapan inilah yang kita teruskan lagi seperti itu. Dan saya meneruskan kepemimpinan Pak Wawan Hendra juga ini. Nah ini makanya kita sebenarnya pun ingin uri-uri seperti itu, termasuk Pak Mugi itu juga pengurus yang lama itu juga seperti itu.
Jadi ojo-ojo wah iki Pak duwe dipangan karo pengurus sama ampun-ampun. Hilangan itu. Nah, itu yang keempat, Kopenter dapat melaksanakan sosialisasi promosi. Nah ini juga, yaitu tadi saya mengajak, ayo biar carane supaya ini Kopenter kita bisa maju. Ya. Nah, jadi kita setiap Jumat kita juga menjual dagangan-dagangan yang ada, yaitu salah satunya itu tapi ya salah satu kecil. Dan Bapak Ibu, saya sudah mencoba waktu itu. Kita kerjasama dengan BSD. Pikirnya kepengen melu apa jenenge kerjasama untuk perbaikan untuk pemeliharaan gedung. Ternyata juga tidak maju juga, tidak anu juga. Apalagi dengan kondisi sekarang, itu tadi yang diceritakan oleh Pak Nanang. Sekarang teknologi seperti apa juga. Dan saya prihatin jujur aja itu melihat gedung sekarang itu waduh CRT dan lain sudah terurus lagi itu ya. Nah itu karena kita kondisi seperti itu. Nah juga saya mencoba juga waktu itu kita untuk event yaitu kerjasama dengan Biro Travel. Tapi ternyata juga tidak main juga. Ya kita jadinya Ustadz Zain itu Risma ini tidak cuma melakukan katanya kan gitu kan. Ya itu. Saya kira itu ya, yang kemudian juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Kita itu kan sebenarnya punya kewajiban untuk setiap bulan, yaitu untuk mengiur. Kita iurannya itu adalah setiap bulan itu 25.000 ya Mbak ini ya, 25.000 yang wajib 10.000, kemudian 5.000 adalah untuk sosial. Nah ini banyak yang tidak tahu, dikiranya kalau sudah sekali ya sudah, itu ternyata tidak, adalah setiap bulan ada. Sehingga dengan adanya simpelku ini nanti bisa ketahuan siapa yang sudah ngiur, siapa yang belum ngiur. Sehingga nanti saya minta tolong oleh komsatnya, yaitu untuk sopo-sopo sing undur dan siapa yang sudah, nanti biar untuk komsatnya nanti yang untuk mengingatkan, mengelingkan kepada para anggotanya itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesarnya karena kebudayaan saya. Mohon maaf karena orang kalau begini rasanya juga nyaman gitu ya. Tidak nyaman gitu kan. Jadi jarine Pak Broto saya ini yaitu nek wong Banyumas nek orang apa kepengen katanya begitu. Ya, saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ingatkan pada bapak-bapak utamanya bahwa ruang lobi bukan tempat untuk ruang rokok. Mungkin kalau jenuh atau enggak bisa keluar dari ruang lobi ya. Jadi sekali lagi mohon maaf karena kita diatur oleh yang punya gedung. Baik, selanjutnya ada sedikit nama Sukanta. Saya anggota baru Kopender. Pak, tadi Pak Teguh menyampaikan terkait dengan usaha. Mungkin saya ingin bertanya, apakah selama ini usaha online sudah dijajaki lebih dalam lagi, karena dari saya kan peserta kompeten ini ada 400-an ya. Kalau misalnya kita coba yang online itu seperti Tokopedia gitu Pak, mungkin dari pembayaran PDAM listrik, kalau online mungkin lebih mudah daripada datang ke kantor gitu Pak. Jadi mungkin dijajaki buat aplikasi seperti Tokopedia, mungkin buat Tokopentel. Mungkin itu aja Pak usulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru Pak, nama Broto Suseno. Tadi saat dilaporan keuangan antara dari BP sama pengurus kok ada berbeda.
direalisasi pendapat maupun biaya. Diurut dari pengurus dari 109, tapi dari BP kok 99 juta. Itu kira bedanya di mana? Yang kedua, mungkin dari sisi biaya ya, itu kok itu bisa ditekan. Kalau pendapatan nggak bisa ditekan, karena masuk kita cari sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau biaya kan bisa seminimal mungkin dikurangi gitu. Tapi ada perlu biaya untuk seperti transport semua ada gitu. Apakah itu harus akan membuat kalian? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pandai seperti yang ditayangkan disampaikan dari Cik tadi, apa mungkin bisa dijajaki untuk usaha online. Kalau selama ini memang kita salah teriaknya itu untuk yang istilahnya usaha, bukan mungkin ada berbagai ya, itu belum, dan kita belum mempertimbangkan atau belum membahas tentang kemungkinannya kita akan memunculkan usaha bangga seperti yang disampaikan Pak Sukanta, karena juga mempunyai satu istilahnya itu ya, ya kalau istilah namanya ya, kita punya suatu usaha yang tertata khusus di situ sesuai dengan domainnya atau gimana itu memang belum. Nah ini seperti dikata menurut saya ini salah satu masukan kerja dari Pak Sukanta, atau memungkinkan kita nanti itu akan mengadakan usaha yang sifatnya itu online dengan berbagai pertimbangannya. Begitu Pak ya. Jadi kita pertimbangkan sebagai masukan. Saya boleh tambahkan ya Pak Sukanta, untuk pembayaran online kita tuh sebenarnya ada kerjasama dengan BNI Agen. Kita sudah pakai BNI Agen, jadi kadang kita memperbandingkan antara yang dikelola oleh BNI Agen dengan kita selama ini memakai aplikasi Akasio. Jadi mana yang adminnya lebih besar kita tinggalkan. Jadi kita cari admin yang kecil. Tetap saja kita memang online, kita bayarnya online. Namun harapan kami anggota itu kalau pakai langsung aplikasi di mobile, misalnya di mobile atau Mandiri, itu juga ada tentu administrasinya besar loh. Jadi kalau lewat Kementel ada mungkin sumbangan rakitan 500.000 itu ada dapat dari anggota untuk keuntungan kita. Jadi dari share itu ada selisih atau ada margin yang mungkin meskipun sedikit jika semuanya ikut serta untuk mendaftarkan rekeningnya dibayarkan oleh Kementel, mungkin kita juga memiliki pendapatan yang lumayan, meskipun sedikit jika banyak jadi ya berpengaruh. Itu Pak Anda. Tapi kalau untuk orang kayak seperti Tokopedia mungkin terlalu besar ya, kita tidak mampuan pensiunan itu ya masih terbatas ya. Jadi masalah perbankan itu sekarang juga mengapa kita hanya kerjasama dengan BNI dan BRI, itu pun kalau kita mau membuka ke Mandiri itu ternyata adminnya luar biasa besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan di buku bank itu ada biaya administrasi, ada biaya ATM, dan saya juga pernah memperbarui ATM. Itu tidak boleh, karena apa? Melalui ATM itu sudah ada biayanya, meskipun tidak dipakai, itu dikenai cas oleh Bank Mandiri. Jadi perlu kita hati-hati untuk membuka di bank tertentu ya. Kalau boleh satu, tetapi ya tetap aja konsisten di situ. Pengalaman kemarin ada pensiunan kita, dia memiliki
tahun 2022 atau pada saat sebelum COVID ya. Nah, di RAT tahun 2024 itu sudah kita hapuskan dari SAU, kita tutupkan itu. Nah, kemarin dipotong. Padahal kita nggak potong, ternyata banknya adalah Bank Syariah Indonesia. Dan usut-punya usut, anaknya yang pinjam memotong MP-nya ibunya. Kan kasihan, dia nangis-nangis sampai ya, itu pengalaman buat kita bahwa kalau kita diminta tanda tangan oleh anak atau apa, ya itu harus saja. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Pak, sekarang sudah terjawab nih Pak Jagad. Ya, ada dua. Kemudian Pak Broto Suseno ya, atas pertanyaannya. Kenapa itu? Untuk pertanyaan yang pertama tadi di pendapatan atau dia pendapatan dan biaya. Halaman aja Pak. Oh, iya. Mungkin bisa ditanyakan lagi atau langsung Pak di buku RAT di halaman berapa? Mungkin untuk pertanyaan ini mohon bantuan dari Pak Hartono bisa membantu menjelaskan. Pak Sur, terima kasih. Kami menambahkan mungkin dari penjelasan dari Pak Suryono. Yang pertama tadi adanya biaya kalender Pak Mbok Menawi. Yang mudah dulu dijawab. Kalau kalender ini adalah kebijakan dari kami pengurus, bahwa selama ini Kopenter selalu membuat kalender tahunan yang katanya itu yang menarik itu ada konwadi kliwonnya begitu Pak. Ini monggo kalau dijadikan satu keputusan yang tidak perlu, ya kami siap ikut dari keputusan anggota. Bahwa ini dikatakan kalender. Kemudian yang kedua adalah biaya rapat anggota Pak, biaya transfer pengurus. Tadi seperti itu ya. Dari biaya pengurus ini kejadiannya Pak yang sesungguhnya adalah ya terus terang saja kalau kami rapat tiap hari Rabu itu ada biaya minumnya itu Pak. Jadi mungkin nanti kita evaluasi lagi dengan kondisi saat ini, kalau itu memang bisa dikurangi dan membebani koperasi, kita evaluasi. Mungkin yang kedua itu Pak. Kemudian yang ketiga, kenapa biaya dan pendapatan kok jadi nol, itu nggak ada sisa sama sekali. Filosofinya begini Bapak, sebetulnya kalau kita tidak ada biaya RAT ini, itu kita bisa mendapatkan untung 11.736.441 itu. Jadi kalau RAT itu kita tidak bukukan, tidak dijadikan beban yang masih harus dibayar. Jadi biaya tahun kemarin yang dilaksanakan pada tahun ini itu kita ada uang 11.736.441 jadi SAU. Tapi karena kaidah akuntansi itu adalah beban atau biaya-biaya yang harus dibebankan pada tahun kemarin dan dilaksanakan pada tahun ini,
itu adalah menjadi biaya yang masih harus dibayar dalam bentuk RAT tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Januari. Itu 11.736.441. Kenapa 11.736.441? Memang itu SHU kita yang bisa digunakan Pak, yang paling maksimal. Kalau saya menulis lebih dari itu jadi rugi. Kalau saya menulis kurang dari itu, memang ada SHU, mungkin tergantung kita. Mau RAT ini kita biayai berapapun bisa. Mau untung kan begitu, filosofinya begitu Pak. Jadi RAT itu kita keluarkan uang maksimalnya seperti ini sehingga tidak rugi, tidak untung. Konsumsinya mungkin ya standar begitu Pak. Kemudian uang sakunya hanya 50.000 gitu. Kalau kita bisa membagi uang saku 100.000, ya kita harus nambah lagi biaya sejumlah itu, nanti jadi rugi. Catatan yang kedua, angka 11 juta sekian itu pun untuk biaya pelaksanaan hari ini itu sebenarnya juga masih kurang. Dan dari P2Tel tetap menambah gitu Pak. Jadi angka maksimal yang kita keluarkan adalah 11.736.441 sehingga SHU-nya 0 dan kekurangannya untuk kegiatan ini masih ditambah dari P2Tel. Itu penjelasannya yang kenapa sampai SHU-nya 0 kok sama antara pendapatan dan biaya, dan memang itu dibuat maksimalnya kita gunakan, kekurangannya ditutupi gitu. Nah, kemudian yang kedua dari SHU tadi, dari laporan keuangan tadi, mohon maaf Bapak, bahwa di biaya dari laporan keuangan, yang laporan keuangan bukan Pak yang neraca, bukan presentasi. Mohon maaf, dari buku ini, dari buku Bapak yang sana laporan keuangan di rugi laba. 49. Halaman 49 di bawah itu saldonya 92. Iya Pak. Mohon maaf Bapak, ada kemarin itu di posisi terakhir untuk menentukan angka 11 juta tadi Pak. Untuk menentukan angka 11 juta tadi, angkanya kan memang jadi harus nyari ini bantuan dari mana gitu. Kemudian dari P2Tel sudah menambahkan rupiahnya 7 juta sekian, tapi di belakang tidak diganti. Jadi masih belum diketik yang angka 7 juta sekian itu masih 500 berapa gitu. Perbedaannya ada 7 juta 100 sekian gitu Pak. Mohon maaf itu mungkin kekeliruan dari angka di perencanaan, di angka yang di belakang, laba yang di perencanaan panggil di RKAPB tahun 2026. Mungkin itu yang belum kami masukkan angka 7 juta sekian, baru 400 sekian gitu Pak. Terima kasih koreksinya Pak Berto. Untuk kami koreksi di laporan atau di perencanaan tahun 2026 di rugi laba RKAPB. Mungkin itu Bapak yang bisa kami tambahkan, yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima. Mas Broto Susilo, apa sudah bisa diterima? Ya, sudah bisa diterima. Kedua, dengan selesainya forum tanya jawab, berarti rapat anggota tahunan kita mendekati selesai. Yang kami hormati, dengan berakhirnya laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kemudian diikuti oleh forum tanya jawab, maka selesailah laporan pertanggungjawaban pengurus
laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2025 yang telah disampaikan beserta hasil di tanggung jawab yang sudah dilakukan. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas ini yang tercantum dalam buku LKP tahun 2025 bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu beserta anggota PPL Solo, atas semua atensi dan perhatiannya dalam rapat anggota tahunan tahun 2025 ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam tahun ini kami pengurus dan pengawas bisa memberikan SNO pada kita semua, dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan RAT pada hari ini masih banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri secara resmi dengan baca alhamdulillah rapat anggota tahunan tahun buku 2025 secara resmi ditutup. Untuk sebelumnya kami serahkan kepada komisi untuk melakukan. Terima kasih Pak Sol dengan BNI dan BRI. Baiklah kepada sekalian, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa partisipasinya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat, nilai tambah dan nilai kebaikan untuk kemajuan Kopenter Palembang. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam perjumpaan selama ini ada salah dan hilaf. Bila kita walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.